Udah bisa. Udah di record. Ada yang mau nanya sama modelnya nggak? Kasihan nih modelnya dicuekin. Modelnya sakit apa modelnya? Modelnya sakit apa? Modelnya cuma ketawa doang nih, jawab dong. Rasanya apa? Mati ya? Itu berasa dong? Kalau nggak ada interaksi mati. Nggak ada apa? Kalau dipakai lagi nyala lagi. Ada perpindahan. Kalau udah nggak ada interaksi main-main remote dia mati sendiri. Displaynya doang, backlight itu doang. Tapi itu tetap jalan. Oke. Kan kalau di kamar gelap ini kan nembak nggak nyaman. Ini loh, mesinnya ini loh, tadi mati. Sekarang udah nyala lagi. Ini berbagai angle nih ceritanya nih. Ada pertanyaan lagi nggak partisipan? Ngomong dulu dong, nggak ada yang ditanya, nggak ada yang ngomong. Ayo. Kalau gue nggak nyambung nih, Daniel. Apa? Lu yang tanya deh. Wawancarain si Oke. Setiawan. Ya udah, ini aja. Rilis Apaan? Nggak apa-apa. PSBB. Persahabatan selalu berkumpul bersama. Udah nggak apa-apa. Deh. Bagus. Ya. Udah, boleh jelasin. Ini ceritanya bagaimana terus itu apaan? Gitu kan? Oke. Karena ini di-share link Zoom-nya ke kelompok para namanya kita sebut Magnesian. Jadi para pengguna magnet. Ini layar kenapa begini nih? Emang apa mati? Enggak. Naikin aja, nggak apa-apa sih. Oh. Record terus. Oke. Ya, jadi ini adalah banyak kaum magnesian di mana orang-orang nih pakai magnet biar sehat. Oke. Dan itu gara-gara ya itulah. Saya nulis buku, terus istri kena kanker, terus jadi lama seperti ini. Dan ternyata kok kayaknya ini adalah sesuatu pengobatan dengan cara fisika juga. Nah, cara makan, oke. Jadi ini kelihatannya sih jalan. Jadi banyak orang yang interest dengan ya. Boleh, silakan ngomong dah gimana ceritanya. Selamat bertemu dengan saya Setiawan. Terima kasih juga ya pada tuan rumah yang memfasilitasi acara ini dan waktunya. Sebelum saya memulai ini, mungkin saya mulai dulu dengan hakikat manusia ya. Manusia itu hakikatnya kan dibangun dari 3 unsur kan, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah ya badan kita ini, fisik kita ini kan. Jiwa itu adalah bagian dari manusia di mana ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Dan roh itu adalah pemberian Tuhan sebagai sarana bagi kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, agar supaya seorang manusia itu bisa sehat, tentu ketiga unsur ini kan harus di-maintain dengan baik ya. Untuk bisa di-maintain dengan baik, maka ketiga unsur perlu nutrisi. Nutrisinya itu tentu ya berbeda ya. Kalau kita bicara roh, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh roh itu adalah firman Tuhan. Maaf saya sedikit mengambil background kekristenan. Roh adalah firman Tuhan. Kemudian kalau kita bicara jiwa, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa itu kan adalah hiburan, pendidikan, mungkin juga aktualisasi di sosmed dan lain-lain.
dan lain-lain ya. Terus kalau kita bicara tubuh, tubuh itu membutuhkan yang namanya, dasarnya bisa dibedakan atas dua jenis ya. Makanan jasmani yang berwujud dan makanan jasmani yang tidak berwujud ya. Makanan jasmani yang berwujud tentunya saya yakin kita semua di sini sangat familiar ya. Barusan kita pesta-pesta di bawah, ada es puding, ada bakmi ya. Semua beras enjoy. Ya itulah yang namanya makanan jasmani yang berwujud yang kita makan sehari-hari ya. Dan makanan jasmani yang nggak berwujud itu adalah energi dari alam semesta. Energi dari alam semesta. Terus terang saya kurang capable untuk jelasin masalah energi yang nggak berwujud ini. Mungkin lebih tepat orang yang menguasai masalah Reiki atau tenaga dalam lebih capable untuk jelasin masalah ini. Tapi yang mungkin saya bisa gunakan sebagai pendekatan untuk jelasin ini ya, matahari. Matahari itu adalah makanan jasmani yang tidak berwujud. Apa buktinya? Kalau kita berjemur matahari di pagi-pagi ya, di jam-jam tertentu, maka matahari itu kan bisa membantu kita meng-create vitamin D ya. Itu saya rasa common knowledge, banyak yang tahu. Untuk kesehatan kita. Mungkin juga kalau kita lagi pegel, ada yang hermetik tadi, saya dengar salah satu kawan sendinya agak nggak nyaman, berjemur barangkali bisa membantu. Yaitu contoh matahari sebagai makanan fisik yang tidak berwujud. Gitu. Jadi untuk jasmani kita ada dua jenis makanan yang dibutuhkan, yaitu makanan jasmani yang berwujud dan yang tidak berwujud. Bisa terus saja Pak? Terus? Ya. Makanan jasmani ini perlu untuk masuk ke dalam tubuh manusia kan perlu jalur. Kalau makanan jasmani yang berwujud ya seperti mie ayam, es puding yang baru kita nikmati, tentu jalurnya masuk pasti lewat mulut ya, pasti lewat mulut. Kalau sedangkan makanan jasmani yang tidak berwujud, yaitu energi dari alam semesta, jalur masuknya adalah melalui yang disebut sebagai cakra. Mungkin teman-teman di sini juga cukup banyak tahu yang namanya cakra itu ya. Enggak. Oh ya. Coba memberikan penjelasan. Cakra itu adalah lokasi-lokasi dalam tubuh manusia yang berguna untuk jalan masuk energi dari alam semesta. Kalau makanan tadi saya jelaskan makanan berwujud, jalan masuknya mulut. Berarti cakra itu untuk jalan masuk energi yang nggak berwujud. Ada 7 macam cakra di tubuh manusia ya. Itu cakra nomor 1 sampai 7. Kalau apa juga ada di pesantren sama formula dia tambahin ada masalah. Oke. Ya, lanjut ya. Cakra nomor saya mulai dari cakra nomor 7 aja, disebut cakra mahkota. Adanya di ubun-ubun. Kemudian cakra nomor 6 namanya mata ketiga, adanya di antara hidung bagian tengah dan dahi. Dan sama dahi ya. Cara gampang untuk melokalisir cakra itu adalah menggunakan jengkal kita. Kita mulai dari ubun-ubun. Pasti kan yang dari Jengkal, taruh di ubun-ubun, turun sampai di sini, 7, 6, 5 dan seterusnya. Ya, betul. 7. Ya. Ya, lanjut. Setiap cakra itu, nah bedanya makanan berwujud ya masuk lewat mulut, diolah di pencernaan, kemudian diserap di usus dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Yang berbeda dengan makanan nggak berwujud itu, setiap cakra hanya bisa nyalurin energi ke organ-organ tertentu. Sebagai contoh, misalkan cakra perut. Cakra perut itu untuk menyalurkan energi ke lambung, ke bagian lambung, bagian pencernaan. Cakra mahkota menyalurkan energi ke rambut, otak, terus cakra jantung. Cakra jantung, saya kebetulan lagi nge-shoot kawan model kita nih ke daerah jantung. Udah berasa banget ya. Jantung itu, cakra jantung menaungi organ-organ jantung, paru-paru, torak, dan sebagainya. Nah, alat yang saya buat ini adalah gunanya untuk menstimulasi cakra supaya bisa bagus menerima energi semesta itu. Sehingga energi dari luar itu bisa masuk berkolaborasi dengan makanan
untuk memaintain kebugaran tubuh kita. Jadi alatnya ini menstimulasi cakra supaya bagus terima energi dari luar, sehingga energi luar itu bisa kolaborasi dengan apa yang kita makan untuk memaintain kesehatan kita. Simpelnya saya kira begitu saja penjelasan saya. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi Rainer bertanya, apakah ini infrasound atau bukan? Infrasound. Infrasound itu adalah suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Ya. Infra kan tadi di bawah ya. Ini Ya. bukan infrasound, Pak. Infrasound itu adalah gelombang akustik. Gelombang akustik adalah yang bisa kita dengar dengan telinga, kita dengar dengan telinga. Kalau di antara 20 sampai 20 ribu bisa didengar oleh telinga. Telinga Di atas dan di bawahnya tidak bisa. bisa dengar. Itu gelombang akustik, Pak. Iya. Di atas disebut ultrasonik, di bawah disebut infrasonik. Betul. Ya, itu gelombang bunyi. Ini tidak menggunakan gelombang bunyi, tapi gelombang elektromagnetik. Oke, kalau ini adalah gelombang elektromagnetik, dia ada 7 jenis gelombang Betul, elektromagnetik. ya, sesuai dengan cakra. Gelombang elektromagnetik yang mana ini? Ada urutan dari radio TV, microwave, infrared, terus visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Mungkin ini lebih cocok disebut sebagai masuk golongan long wave, karena panjang gelombangnya sangat panjang, frekuensinya di kisaran ratusan sampai 2 kilo. Ratusan sampai 2 kHz. Jadi gelombang panjang. Kalau gelombang panjang artinya dia ada di microwave. Enggak, mikro kan gelombang mikro. Panjangnya mikrometer. Kalau panjang gelombangnya panjang, artinya frekuensinya kecil. Namanya disebut microwave. Ini long wave ya. Ini frekuensi rendah berarti gelombangnya panjang. Iya, frekuensi rendah itu pilihannya adalah tinggal microwave sama sinyal radio. Oh, kan cepat rambat gelombang elektromagnetik itu kan 3/10⁸. Betul. 300 juta ya, Pak? 300 juta meter per detik. Karena ini yang masuk golongan 2000 Hz. 300 juta bagi 2000, berapalah itu? Oh, Ya, kalau di 2000 Hz artinya dia termasuk golongan radio TV. Ya, jadi hitungannya adalah kalau frekuensi yang di bawah radio TV itu semuanya namanya radio TV. radio TV ya bisa dianggap begitu lah. Iya. Tetapi kita kalau di bawah yang kenapa radio TV itu diambil sampai mega itu tujuannya biar sinyalnya nyampe ke pemirsa. Nah, Jarak yang jauh. karena jaraknya jauh. Jaraknya semuanya sama sih. Jaraknya semuanya sama. Karena kecepatannya sama. Gitu. Kalau frekuensinya direndahin, dia jadi nggak mengacaukan frekuensi radio TV di rumah, gitu. Oh begitu. Jadi artinya ini gelombang elektromagnetik ya. Magnetik ya, berfrekuensi cukup rendah. Sangat rendah. USB juga. Kalau sangat rendah ini Pak, di bawah 10 Hz. Bumi. Gelombang bisa bumi dibilang rendah, tidak Pak. bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Karena setiap benda itu memiliki gelombang, tetapi itu berdasarkan dari getaran partikel. Iya, Pak. Nah, getaran partikel itu bukan gelombang elektromagnetik, gitu, nggak termasuk, gitu. Ya. Oke, jadi jelas bahwa ini adalah gelombang elektromagnetik, bukan infrasound. Bukan gelombang akustik. Oke, bukan gelombang akustik. Jadi kecepatannya 300 juta meter per detik. Dan frekuensi rendah yang berarti sangat aman bagi tubuh manusia. Betul, Pak. Betul ya, karena kalau kita ngomong yang berbahaya adalah frekuensi di atas cahaya tampak. Dengan intensitas melebihi kadar tertentu, dia akan bahaya dan akan membuat Memicu ini radikal bebas, Pak. namanya disebut efek fotolistrik. Iya, efek fotolistrik, sehingga terjadi radikal bebas di sel-sel tubuh manusia. Jadi kanker akhirnya. Jadi kanker, karsinogenik. Betul, seperti itu. Daniel, Ini maaf. kenapa otaknya ada dua? Apakah kiri dan kanan itu
menghasilkan frekuensi yang berbeda? Setiap saat alat ini hanya bisa menghasilkan satu frekuensi cakra, sedangkan cakra manusia kan ada 7, dan mungkin setiap orang punya masalah di organ yang berbeda, gitu. Sehingga terkadang harus digunakan lebih dari satu. Misalnya kan ya, sahabat kita ini kan model ini kan katanya ada diabetes dan juga ada jantung. Jantung itu di bawah naungan cakra jantung, sedangkan diabetes itu kan pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin, adanya di bawah cakra perut. Sehingga saya harus menggunakan 2 frekuensi berbeda secara bersamaan untuk menstimulasi cakra jantung dan cakra perut. Kalau misalnya dia ada masalah lain, misalnya prostat misalnya, saya mesti pakai satu lagi untuk menstimulasi cakra sakral. Pertanyaannya adalah, itu frekuensi didapat dari mana angkanya? Jadi kan itu alat kan bisa menyetel frekuensi yang mau dikeluarkan berapa. Gitu. Jadi tahu dari mana? Kalau ini cakra misalnya cakra toraks bagian dada dan cakra perut itu memiliki frekuensi ini gitu. Referensi saya adalah simbol yang banyak digunakan oleh orang-orang Nepal, Kathmandu di pegunungan Himalaya sana. Mereka membuat semacam mangkok, ya, mangkok dengan berbagai ukuran, yang kalau diketok ngasilin frekuensi-frekuensi cakra. Cuman yang mereka gunakan adalah gelombang akustikan. Kalau terus-menerus kita gunakan akan mengganggu ya, terus-menerus dipukul, bunyi, nggak bisa digunakan non-stop sebagai tidur. Nah, saya menggunakan alternatif lain, yaitu gelombang elektromagnetik yang nggak kedengaran, sehingga mau sebagai tidur, mau sebagai kerja bisa digunakan tanpa mengganggu. Dan nggak perlu operator yang tugasnya mukulin itu singing ball itu. Nah, rekan-rekan bisa browsing di YouTube singing ball. Namanya singing ball. Singing ball. Singing ball ya. Oke. Singing ball adalah semacam mangkok yang semacam kalau mangkok diketok dari resonansi tertentu bisa meresonansi cakra kita. Jadi sebenarnya ini percobaan orang-orang biksu-biksu begitu ya? Biksu-biksu, betul. Di Tibet juga ada, betul. Oh gitu Tibet ya? juga ada. Oke. Kenapa? Di Thailand juga ada. Itu memang dekat dengan kultur Buddha. Oke. Buddha Hindu yang perkembangannya dari India, Himalaya banyak menggunakan alat macam itu. Di Tibet, di Himalaya, di Thailand, pokoknya negara-negara yang ya kuat dengan kultur Budanya, umumnya kenal cara ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanya dari sebelah sini apa dari pemirsa? Dari sini belum nyambung. Oh gitu. Oke. Dari partisipan ada apa yang dirasakan orang jika dia ada masalah dalam organ tubuhnya? Jadi misalnya tadi Mr. Handi, kalau dia berasa hangat di dadanya, apakah karena dia memang ada masalah di jantung, apakah kalau orang ada masalah di perut akan hangat juga perutnya? Kalau respon hangat, orang yang berpenyakit atau tidak penyakit akan merasakan. Oh begitu. Ya, sakit nggak sakit akan berasa. Sakit nggak sakit akan berasa. Tinggal efeknya membaik apa enggak tergantung. Tentu kalau sudah sehat ya nggak akan ada apa-apa ya. Kalau yang bermasalah akan ada perbaikan sejauh pengalaman saya temukan. Oh begitu. Oke, masuk pertanyaan. Boleh. Ini pertanyaan dari Prayitna. Apakah instrumen yang dihasilkan oleh Steven sering berubah atau service? Langsung jawab. Bisa dirubah-rubah. Via remote atau lewat tombol di front panel. Saya membuat remote supaya kalau sedang tertidur atau ditaruh sekian meter dari ranjang kita nyaman menggunakan tanpa harus menyamperin alat ini mencet satu-satu. Ada remote-nya. Oke. Udah cukup dong, Prayitna?
Gue mau nanya dulu. Kalau gue dapat di email bengkel lah gue pakainya ya. Terus kan gue forward ke tempat gue buka. Ya, Nah, apakah pendaftarannya itu apa kalau dibuka harus didaftar email lagi atau Jadi harus Tolong yang lain di mute lagi, kagak nanya, tolong di mute dulu yang lain. Halo, halo. Ya. Setiawan jelasin yang udah berhasil dengan alat nomor telepon itu yang Oke. setelah Terus kita tahu penyakit bermacam-macam, ya. Penyakit apa yang sudah pernah berhasil? Penyakit apa yang sudah berhasil? Harus jawab, Pak. Ya. Pertama kali saya berhasil dan termotivasi untuk mengembangkan ini adalah ketika saya berhasil menyembuhkan sinusitis yang saya alami. Karena kisaran tahun 90-an saya memang sering pergi ke diskotik. Akibatnya ya saya sering terpapar asap rokok. Dan tahun 2000 saya terkena sinusitis. Antara tahun 2000 sampai 2017 itu dalam kurun waktu 1 bulan saya bisa kena pilek 2-3 kali. 2-3 kali ya itu berlangsung dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Tahun 2016 saya mengembangkan alat ini, tapi saat itu memang bukan untuk terapi. Kita karena bidang saya sebenarnya bidang sound system ya, untuk agar supaya suatu sound system bisa terdengar lebih baik, saya ngembangin alat ini. Tapi setelah saya baca-baca, browsing, kebetulan saya menemukan tadi yang namanya singing bowl itu. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau gelombang akustik itu dikonversi direpresentasikan saja dengan gelombang elektromagnetik. Saya nyoba. Yang pertama kali saya coba waktu itu adalah cakra mata tengah. Dalam kurun sekitar 2 minggu lah, sinusitis saya sembuh, saya udah nggak pilek-pilek lagi. Seingat saya terakhir sekali saya pilek tahun 2018. Dan sampai sekarang saya sudah tidak pernah pilek lagi dengan ini. Kemudian saya kembangkan untuk cari tahu masalah-masalah lain seperti diabetes, asam lambung, dan beberapa bisa berhasil. Apakah sudah ada pasien yang diobati? Ada yang sudah membelinya? Beberapa pasien pernah membeli ini untuk diabetes dan berhasil. Ya. Nanti satu alat kita cukup beli untuk 7 cakra cukup ya? Cukup 7 cakra ya. Satu alat bisa dipakai untuk 7 cakra. Tidak usah beli 7. Kalau sakitnya kompleks, contoh COVID itu kan menyerang 3 organ yang di bawah naungan 3 cakra yang berbeda. COVID itu kan menyerang hidung, tenggorokan, dan hidung di bawah cakra mata tengah, tenggorokan di bawah cakra tenggorokan, di bawah cakra jantung. Sehingga sebaiknya memang daripada 1 ganti-ganti pencernaan, sekalian 3 lebih efektif. Thank you, prosesnya. Wah, berarti cukup beli 3 kita langsung merdeka tadi. Tapi saya belum punya evidence ini bisa berhasil untuk COVID. Ini contoh aja, contoh aplikasi. Secara teoritis, hal itu yang harus dilakukan. Bukan. Tapi buktinya saya belum punya. Yang sudah berhasil ya diabetes, asam lambung, dan sinusitis. Berapa lama bisa berhasil? Keparahan penyakit sinusitis 2 minggu udah berhasil. Diabetes 1 bulan dipakai terus-menerus. Kebetulan pasien yang pakai diabetes itu adalah pengusaha spare part mobil. Jadi ketika jam kerja dia taruh dekat kasir. Ketika malam dioper keranjangnya. Terus-menerus dia lakukan itu. Mendekati 24 jam. Ya. Dari berapa parah? Dalam angka dari gula 300-an sampai 100. Kalau dalam kondisi seperti itu, Iya. makanya dia harus jaga. Oh tentu dong. Kan saya bilang tadi Dengan kan. kondisi diabetes, makanan harus dijaga. Jaga. Saya deketin ini, jadi saya ngomong biar kedengaran di sini. Sama pemirsa lain lah kedengaran. Jadi diulang. Ya, karena ini bukan barang mistik ya Pak. Walaupun sudah digunakan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan penyakit tetap mesti dibuang Pak. Kalau kebiasaan buruknya nggak dibuang, ya
nggak akan menolong tentunya, percuma. Diskon lah, diskon jangan dibuang lah. Diskon boleh kali. Setiawan. Pikir tadi udah. Iya Pak. Rainer. Ya, ngomong. Setiawan, Rainer, gimana? berarti ada di alat Ya. ini ada 7 jenis frekuensi yang bisa dipilih ya, tergantung cakranya ya. Betul. Iya Oke. betul. Terus kemudian ada pengaturan amplitudo juga ya. Jadi artinya untuk frekuensi ini kita pilih amplitudo sekian, untuk berapa lama gitu ada juga ya? Atau gimana? Di versi yang awal ada pengaturan, tapi nampaknya nggak efektif. Faktanya harus dinyalakan di level 100%. Jadi pengaturan amplitudonya di versi terbaru sudah nggak saya gunakan. Jadi langsung dimentokin aja 100%. Oh. Di versi-versi awal ada. Oh ya, karena ternyata pembedaan amplitudo nggak ada bedanya ya, nggak efektif ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada. Cenderung orang lebih butuh yang amplitudenya maksimum. Ya sudah saya mentokin aja maksimum. Sehingga user nggak perlu setting amplitudo. Berapa watt alat kamu? Konsumsi daya dari alat ini sangat kecil, yaitu 2 watt. Kisaran 2 watt. Pakai listrik. Pakai listrik, ya. Tidak pakai adaptor gitu ya. Di dalamnya ada built-in adaptor. Terima kasih. Itu yang penting. Oke. Nah, kalau satu alat ini bisa efisien berapa orang? Kan ini kan jaraknya kan 2 meter kan. 2 Kalau meter, di range iya. 2 meter itu ada beberapa orang semua kena. Sejauh ini saya paling sering membuktikan alat ini riset dengan istri saya. Jadi hanya 2 orang. Berdua ya. Iya, berdua. Efisiensinya terbagi 2 atau 1? Tetap satu, ya. Nah, mungkin secara logika, kalau orang makin banyak, energi dari dia yang sama diserap oleh orang yang banyak mungkin berkurang. Tapi sejauh ini saya riset dengan berdua dengan istri saya, efektif. Ya. Mungkin kalau orang yang makin banyak, bisa efektivitasnya berkurang. Oke, saya mau tanya sedikit. Ini alat, apakah ini depan dan ini belakang? Sama. Jadi kita boleh tidur di belakang sebelah sana. Boleh juga di depannya. Oke, artinya tidak ada reflektor di dalamnya. Oke. Itu baru kan pertanyaan dari jadi dipertanyakan tutup-tutup. Enggak, karena kalau gelombang elektromagnetik itu penyebarannya itu berbentuk bola. Jadi dia hanya bisa ditutupi oleh benda yang mengkilap atau benda gelap. Kalau benda gelap dia tidak bisa balik, kalau benda kilap dia bisa balik mantul. Jadi kalau dia dibikin reflektor di dalamnya, maka intensitas yang keluar dari depan akan lebih tinggi. Seperti itu. Kalau dia begini, artinya dia akan mengeluarkan ke depan dan belakang, artinya, dan di atasnya pun sama. Oh, titik yang intensitas tertinggi depan dan belakang, samping dan atas bawah. Oke, artinya dia seperti dia Depan sama belakang. Ya, oke. Itu arahnya, arahnya. Kiri kanan atas bawah itu ada, cuman intensitasnya lebih rendah daripada depan dan belakang. Oke, ya jadi kayak lampu senter kan searah, kayak gitu. Beda kalau lampu senter kita bikin bolong kiri kanan, dia kan cuma jalannya ke kiri kanan doang gitu. Nanti ditutup yang sebelah-sebelahnya. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Dari sakitnya beberapa tempat nih. Misalnya cuma alatnya 1. Kayak tadi saya di dada, atau nanti dipindahin kemana gitu. Oh, Akhirnya emang dirubah-rubah dengan pindah-pindah. Kita harus tahu organ yang sakit itu di bawah cakra mana. Misalkan sakitnya nih dada sama kaki. Dada kan cakra jantung. Mana dulu? Dada dulu. Pencet nomor 4 cakra jantung. Terus nanti 1 jam mungkin pindah ke cakra 1 root kaki. Manual diganti-ganti aja. Kalau mau lebih cepat ya pakai 2, jantung dan kaki dan dada. Pindah-pindah ini ya. Terus kamu udah diprogram nomor 1, cakra 1. Sudah, iya betul. Tinggal ngikutin angka-angka ini sesuai dengan. Oh, angka di remote ini.
Angka di remote ini 1 adalah cakra 1 ya, dari atas ya. Tapi nanti pasti ada 9 di situ sampai 0. Yang terpakai hanya 1 sampai 7 saja. Ya, angka 9 itu mode 9 namanya. Kalau kita mau otomatis berputar, pencet mode 9. Nanti dia bergantian otomatis, siklus 1 jam. 1 jam ganti cakra. Ganti cakra. Kalau angka 0, Angka 0 nggak terpakai. Ada 1 sampai 7 dan 9. 8 juga tidak dipakai. Ya. Oh, 8 ada gelombang bumi. 7,83 Hz human. Oh, alat itu akan bekerja pada gelombang bumi. Betul, kalau dipencet di mode nomor remote nomor 8. Nah, itu yang kena cakra mana? Gelombang bumi secara langsung nggak berurusan dengan cakra ya. Itu menirukan gelombang yang dihasilkan oleh bumi ini. Terus tubuh kita efeknya apa? Efeknya ini mesti sedikit bicara ke gelombang otak ya. 7,83 Hz adalah frekuensi ketika gelombang otak kita di dalam spektrum alfa. Alfa itu artinya nyadar tapi nyantai. Tidur bukan itu? Bukan, sedikit saya jelasin ya. Boleh. Otak manusia itu menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bergantung kepada kondisi mood. Secara umum ada 3 kelompok, yaitu kelompok delta, alfa, dan beta. Spektrum delta itu frekuensinya 4 sampai 6 Hz. Spektrum ini ada ketika manusia sedang tidur. 4 sampai 6 Hz. Orang koma mungkin di bawah 4, yang udah nggak nyadar. Kemudian spektrum alfa. Spektrum alfa itu frekuensinya rentangnya 6 sampai 12 Hz. Spektrum ini adalah ketika manusia sedang sadar, nggak tertidur, tapi santai, rileks, biasa, seperti situasi seperti ini. 7,83 Hz adalah jatuhnya di alfa, nyadar dan nyantai. Kalau delta itu adalah ketika orang sedang serius sampai stres, adanya 12 Hz ke atas. Gelombang bumi itu memang, ini asumsi saya ya, Tuhan mendesain kita untuk terjaga tapi tidak tergesa-gesa begitu. Dengan naruh bumi itu beresonansi di frekuensi 7,83 Hz. Kira-kira begitu penjelasannya. Orang kerja lagi stres itu di atas 12. Di atas 12 itu gelombang delta. Olahraga, detak jantung tinggi, Masuk itu juga. masuk di atas 12 juga ya, makanya. Stres misalnya. Kalau kita salah Setting efeknya apa? nggak ada efek. Misalkan kita mau olahraga, intinya settingnya terlalu rendah frekuensinya. Mau olahraga, Olahraga udah keringetan, udah jantung udah buk gitu. Tapi settingnya di bawah. di bawah nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Cuma nggak efisien. Nggak efisien aja. Sakitnya apa, nembaknya kemana? Nggak ini. Sakitnya di dada, shootnya ke kaki, jadi nggak. Jadi nggak sembuh. Nggak sembuh ya. Untuk masalah yang orang misalnya rematik, pernah nggak? Belum pernah sejauh Belum ini. pernah. Belum pernah. Ya. Jadi cobain. Maksudnya kalau dengan orang yang lagi stres, lu program dengan 8 atau nanti mungkin jadi lebih baik. Enggak, itu maksudnya ini spektrum otak manusia sesuai dengan moodnya. Kalau lagi tidur berapa, lagi nyantai berapa, lagi stres berapa. Program nomor 8. Oh iya iya. Apakah kalau orang lagi stres, program 8 bisa mungkin jadi lebih baik? Saya belum pernah nyoba khusus, tapi logikanya bisa Tapi ya. secara teorinya begitu. Iya. Mungkin ada inilah, ada membantu. Gelombangnya lagi tinggi, distimulasi dimain ke daerahnya. Saya mungkin bisa nolong. Terus ini alatnya ini kan kelihatannya kan memang portable ya. Iya. Jadi kalau kita pulang kita tanteng pasang lagi di rumah. Kalau kita mau pergi kita tanteng kalau di Pasang di mobil kantor. itu. Alatnya ini juga sama. Kalau mobil tidak saya sarankan karena kelistrikan dari mobil itu sangat kotor. Kan ada banyak gelombang noise dari dinamo, dari AC, yang gelombang kotoran tersebut bisa masuk ke alat ini, nembak ke antena kena kita. Pernah ada salah satu contoh sampai keluar air mata dipakai di mobil, malah nggak nyaman, pusing. Galak juga alatnya bisa begitu Ya, karena karena kotoran dari listrik mobil. Kalau di rumah lebih gampang, bisa sih bisa, cuman mungkin perlu pengembangan, meregulasi power supply-nya supaya bisa nahan kotoran listrik dari mobil. Jadi dia nggak stabil. Nah, frekuensinya nggak stabil kalau di mobil. Di mobil lebih nggak stabil dibandingkan dengan rumah. Padahal kalau bisa enak juga loh. Ya, di rumah kan ada AC, ada fan. Tingkat kekotorannya nggak separah mobil. Kalau mobil kan dari mobil sebelah bisa ke kita.
Kalau Dari itu nggak boleh mana? nyalain kipas angin ya? Nggak masalah sih. Kipas angin kan kencang loh suaranya. Oh, nggak masalah sih kipas angin. Noise-nya nggak Noise-nya nggak pengaruh. Noise yang saya maksud noise listrik, bukan noise bunyi. Di mobil kan noise listriknya sangat banyak ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang diabetes itu setelah 1 bulan dia harus tetap pakai terus dong. Tetap harus pakai. Obat? Setidaknya untuk menghindari penggunaan obat. Karena kita tentu tahu ya, apapun obat kalau konsumsi terus-menerus dampaknya kan ke ginjal akhirnya kan. Iya. Sesakti apapun obatnya, ginjal juga yang kena akhirnya. Jadi dosis tidak usah nambah atau Ya, targetnya gitu. dosis bisa berkurang, tapi memang penyakit memang kita jalan terus. Ya, harapannya sih nggak tergantung obat. Oke. Tapi yang bisa menurunkan gula darah saja sudah poin besar karena berarti sudah ada di jalan yang benar gitu kan. Ya, betul. Poinnya sudah ada. Setiawan, kalau untuk jaga kebugaran Jadi kalau pasang di cakra 1 di mahkota, Cakra 1 di root, mahkota 7. cakra 1 di sakral ya. Cakra 1 root, kaki ya. Oh, kaki. Oh, jadi kalau mau tidur malam pasang di cakra nomor Itu pasang di nomor 9 supaya otomatis berputar. 1 sampai 7 dirapikan supaya tidur pulas. Sirkulasinya. Setiawan, Kalau mau tidur nomor 9, tapi nomor 9 itu kan 1 jam baru ganti cakra. Tujuannya supaya seluruh badan itu dapat perhatian. 8 jam cukup. 1 jam udah balik lagi. Enggak, maksud saya mau pulas buru-buru, setel cakra atas dulu dong. Oh, pencet dulu 7, dia kan naik ke 7, langsung pencet 9. Nah, dari 7 dia menuju ntar ke 1, 2. Oh, itu boleh. Betul. Karena itu searah jarum jam lah, angka kecil, angka besar. Kalau udah mentok di 7, mulai lagi nanti dari 1. Oh, pencet 7 dulu 50 menit, baru kita kasih 9, baru bisa tidur. Tidur ya. Kalau nggak kelamaan ya, 1, 2, 3, sampai 7-nya baru tidur. Nggak tidur, makanya 8 jam baru pulas kan. 7 jam baru pulas. Oke. Setiawan, kalau jaga kebugaran, Siapa pasien berikutnya? Yang nggak pernah bisa tidur. Dia malu pada malu di sini. Tidur. Ganti tidur, ganti. Ayo nanti Tiduran sini, nyobain. ada. Pak Imam. Ada, Imoy. Siapa? Rainer. Renner, oke. Silakan pertanyaan Renner. Kalau untuk jaga kebugaran, pakai nomor berapa ya? Gunakan mode 9. Mode 9 itu akan menampilkan cakra, 7 cakra bergantian, siklus 1 jam per cakra. Ya. Nah, kalau yang nomor 9, yang bumi itu diciptakan untuk apa ya, Setiawan? Awalnya memang saya bikin alat ini hanya untuk itu, untuk gelombang bumi. Gelombang ini umumnya dipakai ya untuk semacam memanipulasi lah otak orang yang lagi dengar sound system supaya berasa nyaman, enak gitu. Awalnya di situ sebenarnya. Untuk mood ya berarti ya? Saya kembangin alat ini tahun 2016 ya. Cakra baru saya kembangin 2017. Oh, jadi untuk setting mood yang bagus lah ya dipasang Ya, begitu. mode ini ya. Oh, oke. Jadi kalau buat tidur juga bagus dong ya? Ya, yang Oke. Jadi sepanjang tidur kalau disetel ini? Iya, bagus ya. Oke. Nah, alat ini berarti nggak mengeluarkan suara ya, Setiawan ya? Nggak mengeluarkan suara ya. Gelombang elektromagnetiknya memang nggak berbunyi. Oke. Pakai pisau elektrik begitu ya, atau transducer gitu ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, seperti itu. Betul. Ada pertanyaan nanti. Ibu Eli, ada pertanyaan? Deh, kalau gitu saya ngomong. Nih, tolong di videoin. Saya pegang. Oke. Saya ngomong.
Ya, selamat sore semuanya. Jadi saya baru tahu kalau memang ada alat seperti ini dan ada orang bisa bikin gelombang elektromagnetik itu dalam frekuensi yang sangat rendah seperti ini. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Tetapi memang saya lihat bahwa memang ini alat bekerja caranya agak antik dan aneh, tetapi bukan berarti alat ini tidak bekerja. Saya sih percaya juga kalau ini alat bekerja, tetapi sampai sejauh mana dan seberapa intensitasnya memang masih perlu dieksplor lagi. Hal pertama yang perlu saya jelaskan adalah alat ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Banyak orang yang tidak tahu apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bukan magnet, ya itu pertama. Jadi kita para magnesium itu pakai magnet. Magnet mengeluarkan medan magnet statis, tidak mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu yang sederhana adalah lampu di rumah, microwave, terus ultraviolet dari matahari. Nah, itu adalah gelombang-gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Makin rendah frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut, makin sulit partikel tersebut menembus sesuatu. Jadi, misalnya kita di rumah punya jendela. Maka jendela itu dari kaca kita bisa dapat cahaya dan terang di dalam rumah kita karena ada frekuensi yang cukup tinggi. Tetapi cahaya tersebut tidak dapat menembus pintu rumah kita karena frekuensi itu tidak cukup tinggi. Jadi semakin tinggi frekuensi gelombang elektromagnetik, maka dia daya tembusnya makin besar. Contohnya sinar ronsen, sinar X. Dia dapat menembus, tetapi tidak dapat menembus tulang, dapat menembus jaringan tubuh kita yang lunak, seperti daging, otot, dia bisa tembus. Tulang tidak bisa. Tetapi kalau sinar gamma bisa menembus semuanya, tulang pun bisa ditembus. Nah, frekuensi yang digunakan di sini adalah frekuensi yang sangat rendah. Bahkan urutannya adalah cahaya tampak yang kita biasa pakai di rumah sebagai penerangan lampu, ada di bawahnya inframerah, itu biasa kita gunakan pakai remote. Remote kita tidak bisa lihat cahayanya, ya, itu pun gelombang elektromagnetik, lebih rendah. Jadi kalau remote kita tutupi pakai tangan, maka TV kita nggak bisa dinyalain, karena frekuensinya sudah turun. Dia tidak dapat menembus suatu benda yang gelap. Ya. Di bawahnya inframerah ada gelombang pendek, namanya microwave. Ya, microwave, gelombang pendek yang dia gelombang kecil, micro, yang artinya frekuensinya kecil, tapi panjang gelombangnya besar. Ya. Di bawahnya lagi adalah gelombang radio TV. Nah, itu pun masih dalam frekuensi jutaan, tetapi yang digunakan oleh pakar kita di angka ribuan, dan itu luar biasa. Tetapi yang kita tahu dengan pasti bahwa dengan angka seperti itu, maka daya tembusnya sangat-sangat rendah. Karena inframerah saja tidak dapat menembus tangan kita. Jangankan tangan, 2 lembar kertas putih aja dia nggak akan bisa tembus cahaya inframerah. Jadi ini alat itu tidak dapat menembus sampai lapisan kulit jangat. Kulit jangat kita nggak bisa ditembus oleh gelombang elektromagnetik ini. Jadi dalam hitungan kesehatan dia sangat aman untuk digunakan. Tidak akan menghasilkan radikal-radikal bebas di dalam tubuh. Tetapi yang anehnya adalah mengapa waktu manusia percobaan kita yang tadi tiduran di sini bisa hangat jantungnya, jadi di sini bisa hangat, itu disebabkan karena pastinya yang bisa kita sebut produksi
Kalau di ilmu fisika kita bisa sebut konduksi dan konveksi di dalam pembuluh darah. Jadi waktu terjadi getaran di daerah sekitarnya yang dihantam. Jadi waktu dia taruh di samping sini, waktu taruh di samping kanan, karena dia bentuk gelombang elektromagnet, dia bisa mengcover setidaknya sampai setengah lebih dari tubuh. Jadi seperti bayangkan kalau kita mencolok lampu scatter dari samping tubuh. Yang terang hanya samping sebelah sini. Sebelah sini tidak akan terang. Dan sinar yang dari sini tidak dapat menerangi sini sehingga tidak tembus. Itu konsep daripada gelombang elektromagnetik. Mengapa jantung yang di sebelah kiri bisa hangat seperti di dalam? Di dalam hangatnya. Di dalam hangatnya itu terjadi getaran. Jadi ternyata memang alat ini bekerja pada frekuensi yang baik pada sel sehingga sel itu terjadi getaran. Resonansi yang orang sebut resonansi. Itu yang menyebabkan dia jadi hangat di dalam. Di buku saya yang pertama, saya pernah menyebutkan bahwa manusia perlu ditembak sel-selnya agar stem-selnya bangun dan terjadi kekacauan yang dikeluarkan. Nah, itu masalah teori entropi. Dan ada kemungkinan alat ini dapat membantu di mana bahwa sel-sel yang tadinya diam, seperti stem-sel yang memang asalnya tidur, stem-sel itu, kalau dia sampai bergetar oleh alat ini, ya mungkin ini adalah salah satu jawaban untuk stem-sel itu bisa bangun. Tinggal dibikin tambahin anti gravitasinya biar seperti astronot Scott Kelly. Ya ini konsepnya. Jadi pertama kita harus bangunin dengan ya kalau orang mau bangun kan harus digoyang-goyangin gitu ya. Nah, terus habis itu kita kasih anti gravitasi, kata NASA, stem-selnya bangun. Ya, kata saya seperti itu. Tetapi saya masih mau coba satu hal lagi mengenai alat ini. Karena kalau sampai ada orang yang melakukan sebagai magnesian supaya pengguna magnet, tetapi dia juga mau pakai alat ini, yang harus tahu adalah apakah ini berpengaruh terhadap medan magnet. Oke? Nah, begini caranya. Saya lakukan percobaan. Ini kompas. Oke, ini yang putih adalah utara, dia menunjuk ke sana. Maka kalau saya dekatkan, seperti ini. Oke, ini kompas saya bergerak karena saya lagi pegang magnet nih. Ya, jadi magnet kebanyakan. Sebentar. Oke. Oke, ini tadinya sudutnya ada di 140 dengan jarak 30 cm. Dia jatuh di angka berapa tuh? 65. Oke, sekarang kita dekatkan ke alat itu. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada terjadi perubahan yang berarti. Yuk ikut teman-teman.
Cabut dulu dong, off dulu dong gimana sih? Apa? Ini masih nyala kan? Masih nyala ya? Oke. Enggak, kita cuma nyala. Oke. Jangan. Jangan dia diganggu sama magnet bisa berarti. Ntar dulu. Ini asal angkanya dari 200 berapa tuh? Wah, mesti ganti kacamata. Kelihatan nggak? Di Zoom. Mari kita Zoom. Angka berapa ini? Enggak, soalnya kan ketutupan sama ininya. Sama busanya kalau diginin dia. Lihat sini. Tuh. Ketutupan busanya. Ini kan ada ini gelembungnya. $200. Ya, segitulah. Dan awalnya 220. Oh, pakai quality ya. Kelihatan nggak? Ini cuma geser. Tadi 220, nah 220. 180. Sama. Tunggu sebentar ya teman-teman. Angka nggak kebaca nih. Sama. Oke. Sama. Oke. Jadi nggak pengaruh ya artinya ya? Oke, jadi medan magnet statis tidak dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik. Karena memang teorinya juga seperti itu. Walaupun gelombang elektromagnetik awalnya terbentuk dari medan magnet dinamis dan medan listrik dinamis yang mematikan lurus, tetapi ternyata memang ini aman. Seperti itu. Jadi bagi masalah kesehatan yang memang saya tahu tidak semuanya terselesaikan oleh magnet, jika menggunakan alat ini, Silakan pesan. silakan, dan bisa sejalan, maksud saya tidak terjadi kontradiksi, nggak bentrok. Misalkan kita tahu selama ini penggunaan magnet suka berantem sama segala macam. Tetapi yang saya tidak tahu adalah menggunakan alat ini bisa berantem sama apa? Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan. Yang pasti saya bisa jawab bahwa alat ini tidak berantem dengan magnet yang kalian. Cuma musuhnya apa kita belum tahu ya. Ini berantemnya sama siapa, obat apa? Nah, itu juga masih jadi suatu pertanyaan. Ya, karena kalau kasusnya baru sedikit, kita belum bisa tahu kontraindikasi apa yang terjadi. Mungkin kebetulan atau memang begitu gitu ya. Karena kalau pakai magnet saya udah tahu antibiotika semua orang pakai pasti korslet gitu kan. Jadi makanya saya dianjurkan. Sekali ini saya masih belum tahu sampai sejauh mana. Dan sampai sejauh mana juga dia dapat membantu kesehatan kasus-kasus apa aja dan terutama yang sulit gitu. Apakah memang perlu kombinasi atau perlu ini, saya belum bisa jawab. Oke. Silakan dicoba. Oke. Sementara ada pertanyaan lagi nih Setiawan. Kalau untuk supaya fokus waktu belajar, itu nembaknya di mana tuh? Enggak, ini juga jelas. Enggak, kejauhan suaranya. Oh, iya, Setiawan suaranya halus.
Oke, silakan dijawab. Fokus belajar. Di nomor berapa konsentrasi supaya Itu kan fokus itu kan bicara masalah otak. Otak itu di bawah naungan Di 7. cakra crown nomor 7. Cakra nomor 7 tuh. Sorry, saya lupa insomnia juga saya pernah kasih adaptasi dengan cakra nomor 7. Insomnia. Artinya berhasil itu artinya sekarang pakai dia bisa tidur. Nanti nggak pakai dia tetap tidur gitu. Tetap tidur ya. Kecuali ada tekanan lain dari luar yang pada awalnya bikin dia jadi bermasalah. Masuk lagi ya, kumat lagi. Pakai lagi. Korslet lagi. Oke, terima kasih Setiawan. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Harga gimana Setiawan? Boleh saya jual. Promosi ya? Saya jual dengan harga 3 juta saja. Ini harga teman apa harga konsumen? Yang denger banyak ini. Ini teman-teman, ini harganya 3 juta ya. 3 juta itu harga teman. Jadi kalian belum temenan sama Setiawan, cepetan temenan dulu. Bukan smart 1 nggak jadi 3 juta. Oh, bukan smart 1 nggak 3 juta tuh gimana tuh? Buruan daftarin deh di smart 1 dulu. Mesti punya kartu pelajar smart 1. Gua nggak punya. Itu ijazah smart 1. Wah, ijazah udah di mana ya? Inden ya? Inden, oke. Indennya berapa lama? Susah memastikan karena saya harus mengecek lapangan kondisi bahan. Mungkin bisa komunikasi. Komunikasi dulu sebelum memesan gitu ya. Kalau deal misalkan sebulan, deal, oke, silakan pesen. Distributornya di model. Distributornya model, fee-nya 3% ya? Fee 3% untuk model. Terus gue bayar 5% lah, cincay. Enggak, itu deal dulu. Dia soalnya belum produksi. Deal waktunya berapa? Kalau di lapangan alat ada, itu bisa cepat. Harus saya cari dulu baru bisa kasih kepastian. Yang susah itu nggak ada. Kalau sampai sudah ada bahan yang kamu bilang susah itu berapa lama? 3 hari. Seperti itu dulu tuh. 3 sampai tidak terhingga waktunya. Jadi sebaiknya deal dulu sama modelnya lah. Silakan kenalan sama modelnya. Ada pertanyaan lain teman? Kalau nggak ada kita bubar ya. Ada Moy. Ya? Ada Moy. Ada tanya lagi. Moy. Ada. Mau nanya nggak? Ada. Oke, silakan tanya langsung. Setiawan, Rainer lagi. Iya, langsung. Waktu itu Handi pernah ngomong katanya alat ini bisa untuk mendeteksi lokasi kerusakan di mobil atau motor. Nah, itu cara kerjanya gimana tuh, Setiawan? Maaf. Lagi tuh. Lain barang. Itu lain bisnis itu. Oh, oke. Ini bisnisnya body orang, bukan body mobil. Tapi pakai kedua nanti di mobil. Tapi pakai frekuensi juga ya? Pakai frekuensi juga ya? Oke, Rainer. Pakai frekuensi juga ya? Prinsipnya pakai frekuensi juga ya? Frekuensi juga. Sama. Oke. Sama pakai frekuensi. Makasih Setiawan. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Bikin tenaga mobil naik. Mau pasang di rumput ini ya. Biar tidak bisa mencoba. Dipertimbangkan. Teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi? Jadi yang nggak coba dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh nongol nih semua nih. Tapi di pakai magnet nggak bisa barengan? Boleh. 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 Iya. Tadi gue turun. Diri lu. Kalau gue kan tahu kan Setiawan tadi mesti bawa. Tadi udah dites. Boleh bang. Nggak berantem. Kalau hamil nggak ada, tapi hamil lain nggak apa. Saudara kandung. Oke, udah selesai? Nggak ada pertanyaan? Oh, pada diem. Udah nggak ada pertanyaan artinya. Nggak ada pertanyaan, kita bubar ya. Bye-bye. Tunggu. Ada Andy, kenapa nih? Oke, terima kasih. Terima kasih juga Andy, hostnya. Terima kasih. Sampai ketemu di Zoom berikut ya Andy ya. Iya. Bye-bye.
Live.